Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh mahasiswa akuntansi khususnya yang sedang menempuh mata kuliah akuntansi keuangan, akuntansi persekutuan dan kombinasi bisnis. Jadi sebenarnya dulunya itu adalah akuntansi keuangan lanjutan yang kemudian digabungkan dengan AKL 2. Sehingga sekarang mata kuliahnya adalah akuntansi persekutuan dan kombinasi bisnis. Baik, saya akan menyampaikan beberapa materi untuk mahasiswa. Di sini teman-teman semuanya bisa dilihat untuk tahap awal bagi teman-teman pemanasannya istilahnya ya. Di sini ada akuntansi persekutuan dan kombinasi bisnis. Apa sih akuntansi kombinasi bisnis itu? Di sini diawali dengan persekutuan. Persekutuan adalah suatu golongan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memilih dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Jadi yang pasti bukan individual ya, harus dari golongan. Kemudian ini ada karakteristiknya mulai dari berusaha bersama-sama, jangka waktu terbatas, ada tanggung jawab yang tidak terbatas, dan memiliki bagian dan hak yang sama. Yang terakhir pengembalian bagian keuntungan persekutuan. Nah, di sini ada dua persekutuan itu, ada persekutuan firma dan juga persekutuan komanditer. Nah, kelebihan persekutuan di sini adalah firma lebih mudah dalam pendiriannya. Persekutuan juga mempunyai kebebasan dan kebebasan. Yang ketiga, kebebasan masing-masing sekutu dalam pengambilan keputusan. Jadi tergantung berapa persen sahamnya juga sih pengaruh keputusannya. Kemudian yang terakhir, persekutuan hanya wajib melaporkan pajak, tapi bukan pembayaran pajaknya, karena pajaknya berupa individu. Kemudian di sini ada kelemahannya. Yang pertama, tanggung jawab pribadi sekutu akan hutang perusahaan. Jadi hutang juga menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan biasanya terbatas karena untuk perjanjian dalam pendirian persekutuan. Yang ketiga, kesulitan memindah tangankan kepemilikan. Terus ini ada nih isi-isi perjanjiannya, ada besaran investasi, hak dan kewajiban, kemudian ketentuan mengenai nama dan lokasi yang digunakan, kemudian ketentuan dalam pembagian laba, alasan dan juga kalaupun terjadi pembubaran alasannya apa. Dan yang terakhir untuk pertanggungjawaban terhadap sekutu jika kemudian di sini juga ada akuntansi pers. Ini ada beberapa akuntansi persnya, ada penyertaan modal, kemudian kegiatan usaha persekutuan, hak kepemilikan dan atau defisit modal. Kemudian pembagian laba, gaji pemilik dan bunga modal, koreksi untuk laba atau rugi, laporan keuangan dan perubahan rasio. Nah, yang selanjutnya di sini adalah hubungan ekonomis antara pers dan para sekutu. Yang pertama, modal saat penyetoran modal pertama. Yang kedua, privo pengambilan modal atau penurunan modal sekutu. Yang ketiga, utang kepada sekutu atau pembubaran pers. Yang keempat, piutang kepada sekutu. Dan penyebab bubarnya persekutuan itu apa? Berakhirnya jangka waktu. Yang kedua, persekutuan bersama, pengunduran diri seseorang. Nah, berdasarkan perjanjian menurut undang-undang bisa dibubarkan jika terdapat kematian anggota, bangkrutnya anggota, terjadinya perang, dan yang terakhir terjadi sesuatu perselisihan sehingga tidak beroperasi lagi. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan pengadilan, itu ada yang tidak mampu nih anggotanya. Yang kedua, tidak ada keserasihan. Yang ketiga, perselisihan intern, tidak mungkin laba. Dan yang terakhir, mungkin ada kecurangan atau fraud. Nah, apabila persekutuan telah berjalan sukses, maka kewajiban anggota baru itu adalah sebagai berikut. Dia punya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Bagian penyertaan dari anggota baru harus dikurangi dengan jumlah tertentu sebagai bonus kepada anggota pemilik.
lama. Kemudian goodwill persekutuan harus diadakan dan dikreditkan sebagai penambah modal pemilik lama, masuknya anggota baru bisa memasukkan modal lain. Dan yang terakhir, membeli sebagian untuk seluruh dari bagian modal. Nah, ini ada evaluasi goodwill-nya. Tingkat kepastian tentang realisasi goodwill yang diperhitungkan kemudian. Nah, kemudian yang kedua, pembagian kerugian. Jadi, nggak hanya laba saja yang dibagi, tapi kerugian juga dibagi. Apabila terjadi pengunduran diri, maka bagian yang mundur dijual ke anggota lain. Yang kedua, dikembalikan dalam bentuk tunai atau harta. Dan apabila terjadi kematian, pembayaran harta perusahaan, pembayaran untuk saham anggota yang bersedia beli, pembayaran hasil tes dengan pembelian bagian penyetoran anggota yang mati untuk yang masih ada. Itu ya penjelasan dari saya. Mungkin ada yang bisa ditanyakan, silakan terkait dengan persekutuan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Karena mungkin sudah tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.